Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten di sektor industrial, di mana subsektornya adalah industrial services yang tahun lalu dia bagi dividen jumbo dividen jumbo yang double digit di atas double digit. Nah, bagaimana prospeknya di tahun ini? Apakah dia kira-kira mungkin akan bagi dividen double digit lagi? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, langsung aja kita kenalan dengan emitennya, yaitu adalah PT Berkah Prima Perkasa ya, atau kode tikernya itu Blue ya, BLUE ya. Dimana PT Berkah Prima ini alias Blue ini memulai bisnis pada tahun 2014 ya, melakukan kegiatan usaha dalam bidang bisnis perdagangan dan distribusi produk tinta isi ulang ya, laser toner dan kertas foto merek Blueprint ya. Ini cukup terkenal lah merek Blueprint ya, yang isi ulang tinta printer ya, mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya. Lalu dia juga dalam perkembangannya melakukan ekspansi usaha merambah ke point of sales ya, jadi kayak jual cash drawer ya, yang kasir itu ya, lalu printer thermal, kertas stroke ya, sampai ke stiker label ya, sampai ke software point of sales ya juga ya. Oke, ini contoh-contoh produk dari si Blue ini ya, mulai dari tinta isi ulang ya, lalu toner, ada apa lagi nih, kertas foto ya, kertas thermal ya, lalu ada scanner barcode ya, lalu ini cash drawer yang di kasir lah yang kita lihat ya, sampai ke stiker label maupun printer label ya. Jadi cukup banyak ya jenis-jenis produknya. Oke, lalu untuk yang portable point of sales market share ini ya, ini market share untuk versi mobile ya. Jadi kalau yang nggak mobile kan tuh pakai PC desktop ya, kalau yang mobile tuh mungkin yang pakai tablet gitu ya, mungkin kayak iPad atau Samsung ya, yang tablet lah pokoknya. Itu di versi mobile ya, itu si Blue ini menguasai ya market share ya, mendominasi ya dengan 45,9% nih. Ya, dimana ada kenaikan ya, di 2021 market share baru 35%, di tahun 2022 naiknya di 45% ya. Jadi dia nomor 1, nomor 2-nya yang siapa nih, Panda ya, ketiganya Sano. Nah, kalau yang versi desktopnya dia itu berada di posisi nomor 2 ya, masih kalah dari Epson yang menguasai pangsa pasar di 31% dan Blueprint nomor 2 di 19%. Tapi bisa dilihat ini naik ya deh, di tahun 2021 tuh hanya 12%. Di tahun 2022 menjadi 19%. Jadi yang berkurang tuh si Epson ya, cukup jauh ya, dari 45 ke 31%. Ini adalah komposisi kepemilikan saham Blue ya di Januari 2024, di mana di sini yang paling besar adalah Cetak Biru Capital ya, sebesar 30,87%. Lalu pemilik yang besar lainnya adalah Bapak Herman Tanser ya, jadi ini perorangan sebesar 24,52% ya. Bapak Herman Tanser ini sekaligus pengendali dari perusahaan Blue ini ya, dan masyarakatnya di sini 9,32% ya. Dan di bulan Mei 2024 ini terjadi sedikit perubahan ya, di mana Cetak Biru Capital sahamnya berkurang ya, dari 30,87 menjadi 28,2%, sedangkan untuk masyarakatnya itu naik ya, dari 9,32 menjadi 11,97 ya. Jadi ini Cetak Biru Capital ada ngejual saham ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari YouTube. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan saat ini juga teman-teman bisa ya mensupport channel ini dengan membeli Super Thanks ya. Jadi cari aja icon seperti ini, Super Thanks. Dan terima kasih juga untuk beberapa teman-teman ya, penonton setia channel Investor Jelata yang sudah membeli Super Thanks untuk channel ini. Terima kasih. Dan saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin saja bermanfaat untuk teman-teman ya, khusus yang terbaru. Di sini saya bahas saham Bluebird ya, yang akan segera bagi dividen cukup besar menurut saya, dan juga ada update terbaru tentang Bird ya, yang mulai masuk ke sektor bisnis baru di tahun 2024 ini. Jika teman-teman berminat menonton videonya, nanti linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Sedangkan untuk video-video lainnya bisa teman-teman cari ya, langsung aja di channel ini, di search atau di kolom deskripsi nanti saya taruh link-link video
yang ada di layar ini. Oke, kita flashback dulu di tahun 2023. Blue ini berhasil mencetak kinerja lumayan ya, dengan revenue naik 8,96% dan profitnya naik 16,37%. Dan di kuartal 1 2024 ini kinerjanya agak menurun ya dibandingkan kuartal 1 2023, di mana revenue-nya turun 11,52% dan profitnya turun lebih dalam lagi 30,79%. Nah, bisa lihat di sini ya, pendapatannya turun 11%, beban pokok pendapatannya hanya bisa ditekan sebesar 5,17% ya, sehingga laba kotornya meningkat, bukan meningkat ya, maksudnya penurunannya meningkat ya, yang pendapatan turun 11%, sedangkan laba bursanya jadi turun 22,33%. Beban penjualan bisa ditekan 30%, sedangkan beban umum administrasinya hanya bisa ditekan 4,33% ya, sehingga itu menggerus juga laba bersihnya, sehingga laba bersihnya turun 30,79%. Oke, kita bandingkan juga Blue dengan beberapa emiten lain di subsektor yang sama, industrial services. Di sini ada JTPE ya, yang salah satu perusahaan yang bikin buku ya atau kertas untuk paspor gitu ya, KTP ya. Lalu ada Astagrafia ya, dan juga Koni ya, yang bergerak di fotografi lah gitu ya, kertas-kertas fotografi. Dimana bisa lihat di sini earning per share Blue itu yang nomor 2 tertinggi ya, setelah Astagrafia. Nah, Blue ya 53,64 rupiah. Sedangkan untuk PER bisa dilihat sini, Blue yang paling rendah ya PER-nya, jadi yang paling bagus ya. Di sini Koni kegedean amat ya, 46,75 ya. Lalu untuk PBV Blue ini 1,42 ya, sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena yang lainnya 1,6, 2,03 ya. Dia hanya kalah dari Astagrafia yang 0,54 kali ya. Sedangkan untuk ROE tidak ada tandingannya Blue ya, dibandingkan 3 emiten lain ya. Jadi dia 22,31% ya. Sedangkan Astagrafia itu hanya 6,36 ya gitu ya. JTPE lumayan juga nih 15% ya. Tapi intinya untuk PBV dan PER ya cukup menarik ya. Iya, untuk PER kan dia paling rendah ya Blue ya. ROE juga yang paling tinggi. Begitupun untuk DER-nya dia yang paling bagus ya, karena yang paling rendah ya, bersama dengan Koni nih. Kita lihat subsektor industrial services ya, rata-rata PBV-nya ya di subsektor tersebut 1,57 dan juga PER-nya di 13,36 ya. Jadi PER dan PBV dari Blue ini ada di bawah rata-rata subsektornya ya. Begitupun untuk DER-nya di sini 0,49 rata-rata subsektornya, sedangkan Blue hanya 0,12. Jadi secara rasio memang cukup menarik ya Blue ini ya. Nah, sekarang kita lihat PER 3 tahun terakhir dari Blue ya. Dia ada di 17,93 dan saat ini dia dipegangkan di sekitar 10,04, sehingga secara historis dari PER dia masih under value ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Nah, ini PBV 5 tahun terakhir itu rata-rata di 2,47 ya, sedangkan saat ini dia di 1,48 ya. Jadi secara PBV juga dia masih sangat under value nih Blue ya. Dengan book value saat ini di 230,4 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Blue ini ada di PBV 2,47, maka harga wajarnya ada di 569,09. Nah, harga sahamnya berapa Bang? Di tanggal 21 Juni hari Jumat dia closing di 342 ya, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar nih, 66,4%. Nah, kalau teman-teman merasa PBV 2,47 itu kebesaran ya, kita lihat lah ya 3 tahun terakhir itu di berapa rata-ratanya. Nah, 3 tahun terakhir PBV-nya itu rata-ratanya di 1,85 ya. Jadi kalau 1,85 berarti harga wajar ada di 426,24 ya, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar juga, 24,6 ya, tapi tidak sebesar yang tadi ya, yang 66% ya. Kalau 66% itu kayaknya terlalu optimis ya. Nah, kalau ini lumayan lah, 24,6% ya. Jadi teman-teman silahkan pilih aja lah PBV wajarnya kira-kira di berapa gitu ya. Oke, ini adalah chart dari Blue ya, dimana dia all time high-nya itu ya ketika dia mulai listing ya, baru awal listing 2019 itu dia mencapai sekitar 950 ya. Nah, setelah itu dia turun ya, dia turun tajam ya di 2021 akhir ya. Saya nggak tahu kenapa bisa turun tajam ya, belum ngikutin Blue waktu itu. Jika teman-teman ada yang tahu ya kenapa dia ada penurunan tajam seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah, saat ini dia sideways ya Blue itu ya, di sekitar 326 sampai dengan 346 nih. Kalau dia berhasil tembus 346 ya, walaupun udah beberapa kali ditembusnya, tapi akhirnya closingnya masih di bawah 346 ya. Jadi kalau dia bisa tembus 346, lanjut naik bisa ke 376 ya, resisten berikutnya. Sedangkan supportnya kalau 326 jebol, dia ditunggu support selanjutnya di 302 sampai dengan 308 ya. Dan sekedar informasi, di atas ini ada gap yang cukup jauh ya, 585 ya, yang belum ketutup ya.
Itu karena dia terjadi penurunan di 2021 ya. Dan itu bukan karena dividen ya, bukan karena pembagian dividen ya. Oke, jadi seperti itu gapnya 585, cukup jauh ya gapnya ya, 385. Nah, secara EMA ya bisa dibilang dia udah 2 hari closing di atas EMA 20, jadi secara short term bisa dibilang dia uptrend, tapi secara long term dia masih downtrend ya. Dan ini adalah historis dividen dari Blue ya. Tahun lalu sangat besar dividen payout ratio-nya 95,93%, dan Blue ini sejak dia IPO ya 2019 dia langsung membagikan dividen ya. Jadi dia salah satu saham yang cukup bagus lah. Biasanya kan IPO itu boro-boro bagi dividen ya, malah kadang-kadang merugi gitu ya. Nah, Blue ini salah satu saham IPO yang cukup bagus lah ya, karena dia sejak IPO langsung bagi dividen ya, dan juga mencetak konsisten profit lah gitu ya. Nah, pengumuman dividen tahun ini belum ada ya, tapi sebentar lagi dia akan RUPS. Yang pasti earning per share di tahun 2023 itu sebesar 40,03 rupiah. Kalau diasumsikan dividen payout ratio-nya 95% ya, sama seperti tahun lalu, maka potensi dividennya sebesar 38,02 rupiah ya. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 342 rupiah, maka potensi dividen yield-nya sangat jumbo ya, 11,11 ya. Jadi ini angka cantik ya, 111, yang berarti dia dividen yield-nya double digit lagi sama seperti tahun lalu ya. Nah, kalau kita nggak terlalu yakin ya dividen payout ratio-nya sebesar itu ya, misalnya kita turunin lah dividen payout ratio-nya 59% ya, karena dia pernah juga nih di 2001 bagi dividen payout ratio-nya 59% saja, maka potensi dividennya adalah 23,61 rupiah. Kita bagi dengan harga sahamnya tadi 342 maka dividen yield-nya sebesar 6,9 rupiah. Ini juga masih jumbo ya, karena masih di atas bunga deposito. Nah, RUPS-nya kapan bang? Nah, dia sebentar lagi RUPS nih, 25 Juni ya. Jadi teman-teman bisa masih mikir nih ya, kira-kira entry Blue atau enggak ya, sebelum diumumin di tanggal 25 Juni. Atau mungkin ada teman-teman yang udah punya nih, yang akan datang RUPS-nya nih di mana nih? Kapuk Business Park ya. Silahkan tulis di kolom komen, kalau bisa nanti bocorin lah ya live report dari lokasi RUPS gitu ya. Nah, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah Blue ini menarik untuk dikoleksi ya? Kita keep untuk kita dapetin dividennya ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jelata sukses.